Hai, namaku Santika dan selamat datang di Suntime, Santai Time bersama Santika. Ini adalah podcast pertamaku yang merupakan tugas dari Pak Ayub, dosen filsafat logika dari program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi mohon dimaklumi ya jika podcast ini masih sangat mentah. Episode pertama ini, topik yang aku bawakan adalah resensi novel yang berjudul Ranah Tiga Warna karya Afu Adi. Sebelum aku memaparkan resensi yang aku buat, aku akan memperkenalkan sedikit tentang penulis buku ini. Ranah Tiga Warna adalah buku kedua dari trilogi Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Afu Adi. Afu Adi sendiri memiliki nama lengkap Ahmad Fuadi, lahir pada tanggal 30 Desember 1972 di Maninjau, Sumatera Barat. Beliau berprofesi sebagai penulis novel, praktisi konservasi, dan pernah menjadi wartawan Tempo dan VOE. Beliau menerima 8 beasiswa luar negeri dan menyukai fotografi. Alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo, Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, George Washington University, dan Royal Holloway University of London. Oke, selanjutnya aku akan memaparkan hasil resensi yang aku buat. Identitas buku, judul Ranah Tiga Warna, penulis Afu Adi, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2012, cetakan ke-6 dan tebal halaman 473 halaman. Kali ini aku bakal baca sinopsisnya ya. Alif baru saja tamat dari Pondok Madani. Dia bahkan sudah bisa bermimpi dalam bahasa Arab dan Inggris. Impiannya, tinggi betul. Dia ingin belajar teknologi tinggi di Bandung seperti Habibie lalu merantau ke Amerika. Terinspirasi semangatnya dinamit dia mendobrak rintangan berat. Baru saja dia tersenyum, badai lain mengampurnya silih berganti tanpa ampun. Alif letih dan mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku harus teguh bersabar dalam menghadapi semua cobaan ini? Hampir saja dia menyerah, rupanya mantra menjadi wajada saja tidak cukup sakti dalam memenangkan hidup. Alif teringat mantra kedua yang diajarkan di Pondok Madani, Man Sabara Zafira, siapa yang bersabar akan beruntung. Berbekal kedua mantra itu, dia songsong badai hidup satu persatu. Ranah Tiga Warna adalah hikayat tentang bagaimana impian tetap wajib dibela habis-habisan walau hidup di gelung nestapa tak berkesudahan. Tuhan sungguh bersama orang yang sabar. Oke, jadi ini resensi yang aku buat. Buku ini memiliki karakter utama Alif yang mempunyai sifat pantang menyerah. Bab 1 diceritakan Alif yang baru lulus pesantren ingin melanjutkan kuliah lewat jalur UMPTN, namun di pesantrennya tidak mengeluarkan ijazah SMA. Maka ketika dia pulang ke kampung halamannya di Maninjau, dia bekerja keras belajar semua materi SMA agar bisa mengikuti ujian penyetaraan SMA. Namun ternyata orang-orang di sekelilingnya meremehkan Alif. Teman-teman SD-nya, tetangganya, bahkan kawan karibnya Randai ikut prihatin dan sangat sangsi dengan mimpinya. Awalnya, Alif ingin masuk ITB dan mengikuti jejak Habibie. Namun setelah dipikir terlalu sulit untuk mengejar ketertinggalannya, maka dia melepaskan mimpinya tersebut. Dia banting setir dan mengambil IPS. Alif ingin membuktikan kepada semua orang yang telah meremehkannya bahwa dia bisa masuk kuliah dan masuk universitas negeri karena hanya itu yang sekiranya bisa hanya biayai. Setelah mengikuti ujian kesetaraan dan mendapatkan ijazah SMA, lalu Alif mendaftar UMPTN dan mengambil jurusan hubungan internasional. Karena dia pikir namanya sangat keren. Dengan bekal bahasa Inggris dan bahasa Arab yang dia dapat dari pesantren, maka Alif meyakinkan diri untuk memilih jurusan tersebut. Dia berpikir mungkin jurusan ini bisa mengantarkannya ke Amerika. Setelah berjuang dan belajar sekuat tenaga, akhirnya Alif dapat lulus dan diterima di Universitas Pajajaran dengan jurusan hubungan internasional. Ternyata di Bandung tidak semenyenangkan yang dibayangkan. Dia mengalami berbagai macam masalah yang biasanya mahasiswa rantau alami. Dari minimnya uang bulanan dari kampung, kekurangan uang saat membeli buku, sakit parah, dan saat ayahnya meninggal dunia karena sakit. Alif sempat akan berhenti kuliah dan kembali ke Maninjau untuk menemui ibu dan adik-adiknya. Tapi setelah dia ingat kembali perjuangan untuk lulus UMPTN dan masuk universitas negeri, juga setelah ingat nasihat terakhir ayahnya yang berbunyi, selesaikan apa yang Waang mulai, selesaikan sekolah. Dia akan terus melanjutkan keinginannya. Segala masalah yang datang dia hadapi dengan sabar dan tabah. Dia selalu ingat kata-kata yang dia pelajari sewaktu masih di pesantren, Man Sabara Zafira, yang artinya siapa yang bersabar
akan beruntung. Keinginannya untuk ke Amerika akhirnya berhasil dia dapatkan melalui program pertukaran pelajar yang dia ikuti mati-matian. Karena tesnya sangat ketat dan sulit, Alif memilih Kanada sebagai negara yang dia inginkan. Saat akan perjalanan ke Kanada, dia sempat berhenti di Timur Tengah, tempat para nabi lahir. Lalu, sampailah ke Kanada. Sepatu pemberian ayahnya sebelum dia merantau ke Bandung telah merasakan 3 tanah yang berbeda. Inilah asal-muasal judul novel ini. Sampainya di Kanada, Alif berserta rombongan ke sebuah desa kecil di Quebec, yaitu Saint-Raymond, dan mendapat homolog yaitu Francois Pepin. Di Quebec, Alif juga tinggal dengan orang tua angkatnya yaitu Mado dan Frank, orang tua angkat yang baik dan kekeluargaan. Setelah beberapa bulan berada di Kanada dan mengikuti segala kegiatan dan pengalaman, akhirnya tibalah saat Alif untuk pulang. Dengan berat hati ia meninggalkan Quebec dan orang tua angkatnya. Dia berjanji akan kembali lagi. Oke, ini udah selesai resensinya, jadi aku bakal bacain kelebihan yang telah aku rangkum. Kelebihannya adalah bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat beragam dan sudah dilengkapi arti yang dapat menambah wawasan dan kosakata pada pembaca. Kata dan kalimat yang ditulis pun sangat mudah dipahami. Cover bukunya menarik, isi dan maksud dari novel juga dapat disampaikan ke pembaca dengan baik. Kekurangannya aku rasa cuma di masalah kertasnya aja. Salah lebihnya nggak ada sih. Kesimpulannya, novel ini cocok dibaca oleh semua usia dan kalangan. Pesan yang terkandung di dalamnya juga mengandung unsur motivasi yang dapat memotivasi para pembaca khususnya remaja untuk berusaha keras dalam menggapai cita. Pesan moral, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika semua dilakukan dengan niat kuat, usaha, kerja keras, pantang menyerah, dan sabar. Dengan segala ujian yang Tuhan berikan, karena siapa yang sabar pasti akan beruntung. Oke, begitulah resensi dari aku. Untuk kalian yang udah mendengarkan, terima kasih ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.